Ikan ular super raksasa ini, dua lengan tumbuh kembali. Dia menggunakan jari-jarinya untuk membuka bungkus kulit ular. Selanjutnya, kepala ular itu juga berubah menjadi wajah manusia. Kakinya terus bergerak di atas lumpur. Ekornya berangsur-angsur menghilang sepenuhnya. Kemudian, matanya juga berubah menjadi manusia. Seorang wanita lahir seperti ini. Setelah berguling-guling selama 2 jam di lumpur, sedikit demi sedikit, dia berdiri tegak. Untuk mengembalikan bentuk fisiknya, dia menemukan sarang telur buaya. Ketika ibunya tidak ada di sarang, dia mengambil satu dan menelannya. Setelah makan 8 buah telur, gadis itu berendam di dalam air untuk membersihkan lumpur. Setelah selesai, dia menarik kain dari pohon ke bawah untuk menutupi tubuh. Seluruh tubuh berlumpur langsung berubah menjadi kulit putih lembut. Dan dia adalah Gindo Dewi Ular. Awalnya dia dan kekasihnya bersenang-senang. Siapa yang mengira bahwa orang tua ini menderita kanker? Dia mendengar bahwa jika dia makan hati ular dapat menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia harus membawa beberapa saudara ke hutan untuk menangkap ular. San takut dikutuk, dan dia tidak berani mengambil tindakan. Orang tua itu marah dan menikam tenggorokannya. Yang lain merasa itu sangat kejam. Mereka hanya dengan patuh mengikutinya. Mereka menangkap salah satu dari keduanya. Ular yang lain mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Siapa yang mengira mereka menangkapnya kesalahan? Ular yang ditangkap itu adalah suami dari Dewi Ular. Lelaki tua itu terpaksa memasukkannya ke dalam kotak. Sekarang, semua orang sedang merayakan festival anggur. Dan tubuh seksi Dewi diperhatikan oleh 2 pria. Mereka membawanya untuk melihat ke sisi lain. Dewi tidak bereaksi. Bahkan tidak ada sedikit perlawanan. Mereka makin menggodanya. Mereka bahkan lebih berani. Kali ini, mereka menakut-nakuti Dewi Ular. Dari pikirannya, gen dalam tubuh diaktifkan. Melihatnya melepas rambut. Kulit mulai bermutasi. Ekor ular mulai tumbuh. 2 pria itu merasa terancam. Dewi memutar wajahnya yang berangsur-angsur menjadi mengerikan. Mata tidak pernah berhenti bergerak. Taringnya tumbuh tajam. Kemudian, dia berubah menjadi ular dengan mata super besar. Kedua orang ini memandangnya dan melarikan diri. Ular raksasa ini menggigit kepalanya. Dengan satu hempasan melemparkan lawan ke dinding. Orang yang satunya hanya berlari keluar pintu. Ekor ular menariknya kembali. Dia menggunakan giginya untuk menghancurkan lawan. Ular raksasa membuka mulutnya dan menelan orang ini bulat-bulat. Kemudian dia berbaring di tempat tidur dengan bentuk setengah manusia dan tidur dengan memeluk perutnya yang besar. Keesokan harinya, polisi tiba di TKP. Dia melihat tubuh yang digigit itu. Sampai tidak ada rumah sakit yang bisa membantu. Polisi tidak bisa menahannya. Dia ingin muntah setelah melakukan pemeriksaan. Tim forensik tercengang. Pembunuhnya bukanlah manusia. Dia seperti telah digigit binatang buas. Tapi anehnya, setelah badannya dicek kembali, banyak gigitan ular, dan kandungan toksinnya melebihi jumlah ribuan ular biasa. Eksena juga meninggalkan pecahan tulang, seperti muntahan setelah dicerna oleh ular. Daza membeku setelah mendengarnya. Setelah semua itu, dia memiliki sakit kepala yang sangat buruk. Dia segera mendapat telepon. Ibunya mengatakan, dia melihat Dewi Ular tanpa celana, duduk di bawah pohon. Jadi, tolong bawa dia ke kantor polisi. Namun, ketika dia melihat gambar itu tergantung di dinding, dia segera melihatnya. Dia sadar bahwa yang mengambil suaminya adalah Daza. Dia segera bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu tahu dia? Tetapi, Dewi Ular tidak memiliki kemampuan bahasa. Dia tidak dapat berbicara sama sekali. Dia pingsan karena dia sangat bersemangat. Daza buru-buru memanggil istrinya untuk membawa pulang gadis itu. Istri memberinya pakaian ibu mertua. Di malam hari, ibunya berdoa di kuil ular. Tolong beri saya cucu yang cantik. Ternyata istri Daza selalu keguguran. Kedua orang ini tidak bisa punya anak. Dewi Ular mendengar doa ibu mertua. Dia harus pergi ke tempat suci di mana dia disembah. Dia berniat untuk memenuhi permohonannya. Tapi sekarang, dia mendengar teriakan minta tolong. Dewi yang melihat itu langsung membuka mulutnya. Dia langsung berubah menjadi ular. Kemudian Dewi membawanya pergi. Kedua bocah itu melihat binatang yang begitu panjang. Pria tua mengancam akan membunuh mereka. Pak tua yang sakit di sini ingin mendapatkan hati Dewi Ular untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, dia menangkap suaminya dan menggunakan stimulasi listrik sehingga mengeluarkan bau suaminya. Lalu Dewi Ular akan menciumnya dan akan datang ke sini. Tapi, di kota sangat ramai. Dia tidak bisa lagi mencium bau suaminya. Sambil berjalan, dia baru saja mengirim bau yang sangat akrab. Ternyata, ketika pria itu yang menangkap suaminya, dia meninggalkan aroma.
Dia menatap Dewi di belakangnya dengan niat membunuh. Dia dengan cepat mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Dewi melompat dengan tubuhnya yang lentur. Dewi segera mengejarnya. Dia segera berlari kencang. Dewi tetap mengejarnya. Dia semakin berlari secepat mungkin. Hanya sedetik. Karena tidak memperhatikan, dia langsung ditabrak mobil. Dia meninggal di tempat ketika Daza tiba. Dia melihat sosok yang akrab di kerumunan lagi. Biarkan Dewi cepat mencium baunya lagi. Lelaki tua itu mengambil pangkat ular dan mengoleskan kulit itu di wajah seorang pria bernama Amin. Biarkan dia membawa aroma ini di sekitar kota agar menarik Dewi ular ke sini. Seperti yang dia harapkan, Dewi segera mencium aroma suaminya. Dia mengancamnya, sehingga Dewi hanya bisa mengikuti aroma ini dan mengalahkannya. Dia sampai ke ruang bawah tanah di mana suaminya dikurung. Berkat kekuatan terakhir, dia mengeluarkan suaminya dari kaca. Ketika Dewi melihat suaminya disiksa, dengan cara ini suaminya merasa sedikit diselamatkan. Saat mereka sedang bertukar napas, lelaki tua itu tiba-tiba muncul, menyeret ular itu pergi, dan tahu betul karakteristik ular yang telah digunakan. Sebelum gadis kabur, dia harus melewati suhu yang telah ditentukan. Hanya akan ada kegelapan. Hasilnya, dia akan tetap kembali ke jebakan yang telah orang tua siapkan sebelumnya. Orang tua itu sangat senang. Sekarang dia ingin mengambil hatinya untuk menyelamatkannya dari kanker. Tetapi, dia tidak berhenti bergerang di jaring. Orang tua itu segera menembaknya di bahu. Pada saat itu, Daza datang. Kedua belah pihak segera bertarung. Pertempuran sangat sengit, dan bawahan itu tidak beruntung. Dia terkena peluru. Daza mengambil kesempatan untuk menembak orang tua itu. Melihat Dewi di jaring, dia dengan cepat menyelamatkannya. Saat ini, Dewi kesulitan merangkak ke sisi suaminya. Dia merasakan bahwa suaminya telah mengembuskan napas terakhirnya. Dia menjerit kesakitan. Benar-benar marah. Dia baru saja mengeluarkan gigi tajam. Kakinya segera berubah menjadi ekor panjang. Orang tua itu ditangkap. Dia melemparkannya langsung ke dalam kotak kaca. Kemudian, hidupkan listrik itu. Orang tua kesakitan. Sangat cepat untuk meninggal. Kemudian, wanita itu mengibaskan ekornya yang panjang, membawa tubuh suaminya jauh ke dalam hutan. Sang Dewi tidak melupakan janjinya. Tidak lama kemudian, istri Daza melahirkan bayi tanpa masalah. Tapi, saat dia kembali ke hutan, dia juga melahirkan di sarang telur ular. Berbuat baik pada akhirnya akan membuahkan hasil.